SPD-MPD, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan anak-anak SMA Negeri 1 Trise yang saya banggakan. Sebelum memulai acaranya, saya ingin bertanya, kalian semua yang di sini sudah siap belum melihat penampilan kami? Siap! Baik, saya ingin menyampaikan beberapa kata-kata terlebih dahulu. Saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah hadir untuk menyaksikan penampilan ini, dan semoga penampilan ini dapat memberikan pesan dan kesan yang berharga bagi semuanya. Serta saya juga memohon kepada seluruh penonton untuk mensayung HP dan tidak berbicara saat pementasan sedang dimulai. Apakah bisa untuk diikuti? Bisa. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan penampilan dari kelas 11C kelompok 2 dengan judul Sekadar Imajinasi karya Rangga Riantiarno. Selamat Thank you.
saya mohon izin untuk membacakan tata tertib persidangan. Bolehlah, bolehlah. Sesuai dengan peraturan persidangan nomor bla 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 tahun 321 tentang tata tertib menghadiri persidangan sebagai berikut. 1. Selama sidang berlangsung dilarang membuat kegaduhan. 2. Hadirin diharapkan duduk dengan rapi dan sopan. 3. Hadirin dilarang makan dan minum selama sidang berlangsung. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api. Sekian dan terima kasih. Silahkan Yang Mulia, sidangnya bisa dimulai. Yang Mulia, sidangnya bisa dimulai. Sidang Pengadilan Negeri bla 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 yang memeriksa perkara pidana nomor 1, 2, 3, 4, 5 atas nama bla 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 pada hari Minggu tanggal 32 bulan 13 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dak 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 dak. Yang Mulia, palunya. Oh, maaf, maaf, maaf. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Bawa masuk terdakwa. Itu Yang Mulia. Hah? Oh, sudah di sini rupanya. Terdakwa, apakah Anda sudah tahu apa saja kesalahan apa? Loh, kenapa tidak dijawab? Duduk. Saya, Yang Mulia, Yang Mulia, bertanya kepada saya. memangnya ada orang lain di sini. Apakah Anda sudah tahu apa kesalahan Anda? Kesalahan apa? Ya sudah, kalau begitu kita mulai lagi pelan-pelan. Apakah terdakwa kenal kepada Mulyono Iman? Iya, dia itu. Mati bunuh diri. Saksi, silakan masuk. Setelah di-PHK dari kantor demi biaya operasional dalam masa pandemi, saya bingung bagaimana cara menghidupi keluarga. Akhirnya keputusan yang saya ambil adalah bunuh diri agar keluarga saya bisa mendapatkan uang asuransi. Siapa penyebabnya? Siapa penyebabnya? Saya, tapi itu kan. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada keluarganya? Tahu, tahu sekali. Soalnya, saya ya. Uang asuransi habis terpakai. Anak saya tumbuh tanpa bapak. Jadi remaja nakal dan ikutan geng. Kerjanya merampok. Hingga akhirnya mati tertembak aparat. Istri saya kehilangan suami dan anaknya. Akhirnya tidak kuat lagi. Bunuh diri juga. Siapa penyebabnya? Terima kasih. Saksi, boleh kembali ke asalnya. Terdakwa, apakah Anda mengakui penyebab kemalangan yang menimpa saksi Mulyono Iman adalah kesalahan terdakwa? Mengakui atau tidak? Mengakui atau tidak? Mengakui, Yang Mulia. mengakui, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan. Apakah terdakwa kenal kepada Samil Erlando? Tahu, tahu sekali. Soalnya, saya ya. Dia mati karena sakit? Tahu apa penyebabnya? Saya. Saudara saksi dipersilakan masuk.
yang tadi. Kalian ingin mempermainkan saya ya? Mentang-mentang kalian tahu pekerjaan saya. Pekerjaan Anda dinikmati orang. Bukan, saya penulis. Penulis apa? Penulis novel. Apa hubungannya pekerjaan Anda dengan nasib yang menimpa saksi Mulyono dan saksi Samil? Mereka adalah tokoh-tokoh yang saya tulis dalam cerita saya. Mereka bukan tokoh nyata. Mulyono Niman adalah tokoh yang saya tulis dalam cerita saya yang berjudul Laskar Pelakor. Dan Samil Erlando adalah tokoh yang saya tulis juga dalam novel saya yang berjudul Bumi Manuskrip. Masa saya harus bertanggung jawab atas nasib tokoh-tokoh fiktif karangan saya? Ini pengadilan dunia macam apa? Jangan bicara sembarangan. Jangan menghina pengadilan. Mana mungkin tokoh-tokoh fiktif muncul dalam pengadilan dunia nyata? Ini pengadilan dunia macam apa? Terdakwa sudah menghina pengadilan. Ini pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Ini pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Ini pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Ini pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Pengadilan fiktif. Pengadilan fiktif. Pengadilan fiktif. Sedang apa dia sekarang? Sedang tidur. Sudah 1 bulan ini dia tidak mau keluar rumah. Untungnya kamu masih mau datang ke sini. Kapan ya terakhir aku berkunjung ke sini? 5 tahun lalu, pesta ulang tahunnya. Sebelum dia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya di kementerian. Lalu dia ditangkap dan diadili karena tindak pidana korupsi. Dia mendapatkan hukuman penjara selama 3 bulan karena perlakuan baik. Akhirnya diberi menjadi 2 bulan. 2 bulan? Singkat itu. Di pengadilan, dia mengaku mengambil dana bantuan sosial sebanyak 1 triliun. Padahal aku juga tahu dia hanya mendapatkan 100 miliar. Coba, 900 miliarnya kemana? Kami semua yang di kantor tidak akan pernah melupakan jasa adikmu. Dia bersedia menjadi tumbal untuk melindungi aku dan teman-teman yang lain. Dan lihat, sekarang adikmu dihantui rasa bersalah. Dan sebenarnya aku turut prihatin atas kejadian yang menimpa adikmu. Meskipun di sana aku juga mencicipi kenikmatan yang malah membuat adikmu sengsara. Teman-teman yang mana? Tidak pernah kelihatan selama 5 tahun ini. Baru sekarang muncul 1 orang. Ya, kamu kan tahu sendiri waktu itu rumah kalian masih diawasi. Kalau bergaul sama koruptor, nanti kita bisa dianggap koruptor juga. Harus hati-hati. Hatinya terlalu lembut. Sebetulnya dia tidak mau ikut urusan kalian, tapi mau bagaimana lagi? Semua melakukan. Aku tahu bahwa dia tersiksa. Apalagi setelah kasus korupsinya diulas besar-besaran di media. Banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial itu. Banyak bunuh diri atau mati sakit. Dia baca satu-satu berita mereka. Dia hafalkan nama-namanya. Setiap malam dia selalu mengigau. Dia pernah menulis pesan kepadaku sebenarnya. Dia bilang dia merasa bersalah, dia merasa bertanggung jawab. Tapi kenapa sekarang dia merasa dirinya sebagai penulis novel? Atau jangan-jangan dia betulan penulis novel? Pakai nama samaran? Tidak. Aku juga tidak tahu. Mungkin dia hobi baca novel. Entah, barangkali itu cita-citanya dulu. Tapi yang jelas suatu hari entah kapan, mendadak dia merasa dirinya adalah seorang penulis novel.
Dia menganggap orang-orang yang mati akibat tindak pidana korupsinya di masa lalu adalah tokoh-tokoh novel yang karangannya. Mungkin itu semacam bentuk varian rasa bersalah cara dia menghadapinya. Dan sejak itu pula, dia tidak pernah nego lagi setiap malam. Tapi 2 bulan lalu, Ya, balik lagi seperti orang-orang yang dikejar-kejar setan penasaran. iya. Aku juga tidak paham kenapa bisa begitu. Mungkin dalam dunianya, meskipun sudah dijadikan tokoh imajiner, mereka masih bisa menuntut penulis kalau mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Tokoh-tokoh yang kurang beruntung menuntut penulisnya. Ciptaan menggugat pencinta. Rakyat menggugat penguasa. Cerita fantasi macam apa itu? Kenapa tertawa? Aku tahu tidak penulisnya. Gugatan itu salah alamat. Dia tidak punya kekuasaan untuk mengubah jalan si tokoh-tokoh itu. Bahkan kamu dan teman-teman aku di kantor tidak punya kuasa sebesar itu. Maaf. Lantas, adikmu mau diapakan? Aku sendiri sudah bingung. Entah berapa dokter dan psikiater yang kami datangi untuk konsultasi. Hasilnya, kamu bisa lihat sendiri kan? Tidak tahu cara menyembuhkannya. Menyembuhkan bagaimana? Kalau menurutku, kamu cukup membalikan kondisinya ke waktu dia pertama kali menganggap dirinya sebagai penulis novel. Dari ceritamu, aku tahu kondisinya waktu itu jauh lebih baik dibanding dulu, bahkan sekarang. Dia akan merasa lebih damai dan dia tidak perlu khawatir lagi terhadap mereka. Mereka? Iya, mereka. Orang yang mati itu. Iya, orang yang mati itu. Tapi mereka manusia nyata yang pernah hidup. Tidak masalah, toh hidup mati mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Hanya angka statistik saja, kita di atas putih. Sudah, nanti malam tetaplah tidur nyenyak, mimpi yang indah-indah. Besok ajak adikmu ke mall dengan mobil mewah kalian. Makanlah sepuasnya di restoran paling mahal. Belanja apa saja suka kalian. Kalau perlu sekalian saja pesan tiket ke pesawat luar negeri, terbang langsung merupakan mereka. Bagaimana caranya? Tentu saja adikmu. Anggaplah mereka sekadar imajinasi. Tidak ada salahnya membohongi diri sendiri. Yang penting hati kita damai. Oh, begitu. Aku pamit dulu, sudah malam. Mungkin kalian memang bukan pemegang kekuasaan, tapi sekali lagi anggaplah kalian itu penulis betulan. Jadi sekali lagi anggaplah mereka sekadar imajinasi. Sana
Rasa bersalah yang sulit dilepas akan selalu terikat bagaikan belenggu yang tak terlihat. Saya Luciana sebagai teman terdakwa. Saya Christina Agustin sebagai hakim. Saya Cynthia Novio sebagai petugas ketiga. Saya Ahmad Fana sebagai saksi. Saya Kaila Haji sebagai editor. Saya Nabila sebagai editor. Saya Nisa Digagustina sebagai asisten. Iya, miring. 1, 2, 3. Lagi. Tunjuk ya, tunjuk sini semua. 1, 2, 3. Aneh. After. Apa namanya? Tapi enakan. Sangat gerak. Asoy.